Ya, tadi kita bahas ini dok, ya Pak Tanto ini ya Pak Kani Wiguna ya. Ya ini saya lama enggak lihat hasil endoskopi ya ini dari Columbia Asia Semarang. Kenapa deh? Prosedur sedativa, berarti tidur ya, esofagus ini ditidurkan berarti dok ya ini. Apa sadar ini? Ya kalau esofagus bisa pilihan sih, ada yang maunya nggak sadar, ada yang maunya ini aja, para anestesi lokal di bagian keringnya. Ya, ini Tergantung. temuannya ada di esofagus, ada erosi, gaster juga ada erosi di antrum, pylorus normal, duodenum hiperemis. Gitu dok. Gaster apa? Hiperemis dengan erosi di Ya, antrum. nyolok di antrum erosi ya. Pak Tanto masih di sini? Mungkin ini kita ulangi ada Dr. Eken ini. Sadar. Masih. Shalom Oh Dr. iya. Eken. Ya, ini Dr. Eken Pak Tanto. Ini anamnesanya dokter ya. Dia Apa dia? Saudara. muntah 2 kali pagi hari, mulut rasa pahit ya. Ya pertanyaannya itu dulu aja, apa suka minum obat nyeri nggak ya sebelumnya? Ya tidak minum obat nyeri kok. Enggak, sebelum dirawat ada rutin lagi sakit apa kali mungkin? Ya sebelum dirawat, ya itu pertama kali saya mulai sakit-sakitan asam lambung tuh. Perutnya sebelah kiri nyeri-nyeri terus. Kalau pas asam lambungnya naik nyeri. Terlambat makan nyeri sekali. Sakit gigi mungkin, sakit gigi. Enggak, darah tinggi. Darah tinggi nggak punya. Kencing manis juga nggak punya. Sakit gigi kan? Sakit gigi. Sakit giginya banyak yang lubang tapi nggak sakit. Tapi nggak minum anti nyeri ya Pak? Nggak minum anti nyeri maksudnya Dr. Eken ya? Nggak minum. Oke. Ini riwayatnya makan yang tadi ya Pak ya, sayur asin ya Pak ya? Ya saya rasin mentah itu, saya rajang kecil-kecil saya makan. Nggak pakai lombok ya Pak? Nggak suka lombok dari kecil. Itu dok, riwayatnya makan sayur asin mentah ini dok. Kecut katanya dok. Ya matang ya mentah. Istilahnya mentah. Kalau jamu minum nggak ya? Jamu. Nggak minum jamu. Kerating deng jos-josan minum nggak? Nggak pernah itu. Dari pertama kali ada kerating deng, suplemen nggak pernah minum aku. Oke. Kopi nggak pernah. Itu kan bikin glukom tinggi, tekanan mata, bola Punya mata. glukom dok, riwayat glukoma dok. Pas glukom sakit mata nggak? Apa? Sakit kepala nggak? Pas glukom sakit kepala. Sakit kepala nggak sakit. Oh, pas glukom nggak sakit kepala? Kalau glukomnya tinggi, tensinya tinggi baru sakit. Tapi kalau glukomnya tensinya masih di bawah tekanan itu iya dong. di bawah 20 nggak sakit. Iya dong, bener. Ya kalau lagi tekanan tinggi sakit ya, maksudnya kan glaukom kan terkenanya karena tekanan tinggi. Makanya yang menarik kalau misalnya pernah glaukom nggak pernah sakit kepala, saya bingung soalnya gimana taunya. Pasti kan ada riwayat sakit dulu kan, sakit kepala. Iya dok. Nah pas sakit kepala nggak minum obat nyeri? Nggak, jarang saya minum obat nyeri. Boleh kata nggak, saya takut obat nyeri kok. Dokternya nggak ngasih waktu serangan glaukom sakit kepala? Nggak pernah minum obat sakit kepala kok. Mungkin nggak tahu obat sakitnya kali ya, dikasih aja resep kali ya. Nggak, soalnya kalau misalnya pertanyaannya endoskopi langsung gastritis begini agak ini ya, agak jarang gitu. Ya bisa aja sih, misalnya contohnya nyari ke Helicobacter pylori, tapi nggak tahu nih diperiksain nggak ya di sini. Dulu saya dikasih diamok itu buat tekanan darah, lalu
diamok nggak ada, ganti glukon. Sudah obat mata cuma minum itu aja dokter Regen. Nggak pernah obat nyeri itu nggak pernah makan saya minum. Dokter spesialis itu ada pemeriksaan Helicobacter pylori nggak ya? Nggak ada. Tadi itu Nggak juga ada. yang tadi kan ini saya bahas sama dokter Andri. Dokter Andri juga menanyakan itu. Apakah ada Iya. spesimen atau biakan dari bakteri Helicobacter pylori? Iya benar, biasanya dibiak atau ya kalau nggak ada periksa aja. Nggak, maksud saya ini anehnya, masa tiba-tiba ada gastritis, erosi, terus apa? Tadi dia keluhan muntah darah nggak ya? Saya nggak pernah merhatiin tadi. Ada hepatitis, Dok. Ada, Dok. Ada ya? Makanya itu kan Diagnosanya hebat ya. ya. Jadi maksudnya kalau yang garis-garis besar kan, kalau dia perdarahan saluran cerna kan, kalau nggak rutin pemberian obat nyeri atau misalnya obat-obatan anti pembekuan darah ya, pengencer darah gitu kan, atau misalnya ada obat jamu yang suka dimasukin steroid, atau misalnya ya itu Helicobacter pylori misalnya. Jadi kalau misalnya memang benar-benar disangkal, artinya sakit gigi pun tidak makan obat nyeri, sakit kepala pun sangat jarang menurut anamnesisnya, tidak minum obat nyeri juga. Padahal sebenarnya kalau glaukoma sakit banget sih, saya sih percaya sekali itu kepala. Tapi kalau jarang juga ya saya nggak tahu. Tapi kalau memang benar-benar disangkal, kita bisa yakin itu disangkal ya harus menelusuri lagi, kurang tuh datanya Helicobacter pylori perlu disingkirkan, takutnya kan bisa berulang tuh. Iya, ini dapatnya omeprazol, sukralfat, metoclopramid, dan asam mefenamat untuk sakit giginya, Dok. Nah, itu menarik tuh, pada saat itu sakit gigi, cuman sebelumnya enggak ya. Aku udah ceritanya. Saya malah dugaannya apa pada saat dirawat itu sakit gigi sampai perlu dikasih asam mefenamat, tapi katanya si giginya banyak yang lubang, nggak ada yang sakit. Apakah itu ceritanya setelah dirawat udah nggak sakit gigi kali, terus waktu dulunya sakit banget kali? Gimana sih ceritanya? Saya agak Dulu giginya nggak sakit sejak saya kena asam lambung itu agak lama, lalu gigi saya tuh mau lepas tuh dokter kiwir gitu, tapi saya diamkan, begitu asam lambungnya nggak turun, giginya kencang lagi. Jadi dikasih obat asam memang kadang saya minum, kadang enggak. Jadi sebenarnya pada saat diberikan asam mefenamat tidak ada keluhan sakit gigi ya? Enggak ada. Itu nyeri gigi, Enggak nggak ada. ada keluhan gigi. Enggak ada. Nah, kalau misalnya memang benar-benar menurut Bapaknya tidak ada, menurut saya indikasi sangat kuat untuk melakukan pemeriksaan Helicobacter pylori nih. itu pemeriksaannya Walaupun seperti apa ya, Dok? walaupun dia tidak walaupun di tulisan sini nggak dianjurin, cuman kan secara ini masa nggak ada obat ini nggak kena alkohol juga enggak ya kan, apalagi yang bikin itu sampai bisa seheboh itu gitu loh. Itu pemeriksaannya gimana ya, Dok? Diambil apanya ya, Dok? Saya belum pernah tahu, Dok. Ada yang urea breathes ya, jadi pakai apa namanya, cuman di lab tertentu setahu saya sih kalau di lab yang kayak Prodia gitu sih lihat sudah ada, karena waktu itu kan sempat ditutup gara-gara era COVID ya, buat napas-napasan nggak boleh. Sekarang ingat saya iklannya udah mulai nongol lagi tuh, saya nggak tahu kalau di Paramita udah boleh lagi atau belum. Nggak pernah nemu nih saya, Dok, di Medion. Oh iya, itu ada yang kayak gitu, ada juga yang diperiksanya pada saat endoskopi sekalian, bisa melalui biopsi. Ada yang ngambil jaringan langsung diperiksain pakai kayak mirip-mirip lakmus gitu untuk melihat ada Helicobacter pylori-nya atau enggak. Itu juga ada sih, cuman mungkin waktu itu pernah sih di RSCM, cuma kayaknya ranahnya waktu sedang penelitian ya tampaknya. Ada yang mudah gitu cara menilainya. Tapi kalau yang nggak invasif ya paling enak urea breathes ya. Oh iya urea breathes. Dari nafasnya itu bisa dinilai adakah infeksi Helicobacter pylori yang kok ini orang bisa sampai luka-luka gitu ya. Kalau saya gini, saya sih nggak terlalu percaya kayak misalnya makan sambal doang bikin perut begitu, saya enggak ya. Sebenarnya kalau misalnya kafein sih bisa aja, dia kan sebenarnya kalau kayak kafein, alkohol, obat nyeri ya, obat steroid itu kan dia bisa straight langsung ke saluran melukai gitu. Tapi kalau
sambal enggak lah, paling panas-panas saya. Kecuali misalnya Iya. modalnya tadinya udah ada luka, terus dikasih itu sama aja kayak tangan kita udah dibeset ada luka dikit nih, dikasih cabai, makin sakit kan di situnya. Cuma kan nggak sampai darah, nggak sampai Iya. kebuka lukanya, mana ada. Iya. Ya intinya saya kalau makanan pedas doang sih nggak bakal sampai kayak gitu banget gitu. Ya Kalau dok, untuk ini bakteri ada sih tetap kuat indikasi kalau buat saya sih. betul. Itu pemeriksaan selanjutnya ya Pak Tanto. Ya. Iya, ini ada dok, ada riwayat Pak Tanto ini mungkin setelah ini minum sulkolon ya Pak, terus langsung enak. Gimana Pak?